Pasar Tanah Abang dan pasar lainnya sementara ini bisa bernafas lega. Pemerintah resmi melarang TikTok Shop untuk jual beli. Penggabungan aplikasi media sosial dengan e-commerce tidak lagi diizinkan. Pedagang pasar Tanah Abang dan pasar lainnya kini bisa bernapas lega. Setelah melalui rapat terbatas di istana, pemerintah akhirnya melarang social commerce atau penggabungan layanan platform media sosial dan e-commerce, salah satunya TikTok Shop. Pemerintah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang perizinan usaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui elektronik atau PPMSE. Revisi ini akan mengatur definisi yang jelas antara e-commerce dan social commerce. Melarang penjualan barang impor di bawah harga $100 Amerika Serikat atau setara 1,5 juta rupiah di marketplace. Mengeluarkan positif list yang berisikan barang yang diperbolehkan untuk diimpor. Melarang marketplace bertindak sebagai produsen. Serta mewajibkan barang yang dijual di marketplace memenuhi standar SNI. Social commerce nantinya hanya akan berfungsi sebagai kegiatan promosi. Jika ada yang melanggar, pemerintah melalui Kemenkominfo akan mengirim surat peringatan. Sosial media yang digunakan untuk e-commerce besok mungkin keluar. Karena dampaknya memang sangat dahsyat sekali. Kita terlambat hanya berapa bulan saja sudah efeknya kemana-mana. Pemisahan platform media sosial dan e-commerce juga akan mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis agar tidak seluruh algoritma dikuasai. Peraturan ini juga penting untuk menciptakan perdagangan yang adil bagi pedagang online dan offline. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Meza Luna Rizky Aulia dengan NIM 23103133200030 Prodi S1 Akuntansi dari Universitas Lambung Mangkurat. Yang kita ketahui, TikTok adalah produk unggulan dari ByteDance Ltd di Beijing, China, sebuah perusahaan teknologi global yang mengoperasikan berbagai platform konten. Penutupnya TikTok Shop oleh pemerintah seperti yang kita ketahui saat ini, TikTok merupakan salah satu platform media sosial terbesar yang sudah dikenal banyak orang. Bahkan penggunanya sudah merajalela hingga menembus jutaan pengguna aktif. Tidakkah heran apabila TikTok banyak dibicarakan? TikTok mulai hadir sebagai aplikasi yang menawarkan video-video beragam dengan durasi singkat menggunakan algoritma yang unik. Aplikasi ini terus mengembangkan diri hingga menjadi bagian dari aplikasi teratas yang diminati. Salah satu pengembangan terbesar yang dilakukan TikTok adalah dengan menghadirkan fitur TikTok Shop. Fitur ini mampu memanjakan pengguna dengan kemudahannya untuk membeli barang dengan referensi langsung melalui video yang ada di beranda. Menampilkan video singkat dengan menambahkan keranjang, kehadiran aplikasi TikTok yang ada di tengah-tengah masyarakat dan sedang naik-naiknya ini juga membawa pengaruh besar di era yang serba digital. Banyak peluang bisnis dan karir yang bisa dilakukan hanya di rumah. Jadi nggak bisa tuh dengan mudah menuduh orang yang diem di rumah namun berpenghasilan bisa aku pautkan dengan pesugihan. Sederet pekerjaan bisa dikerjakan hanya dari rumah saja, memberikan pemasukan yang cukup luar biasa. Era digital harus dimanfaatkan karena merupakan potensi bagi masyarakat untuk bekerja di industri digital. Teknologi digital telah banyak menciptakan peluang lapangan pekerjaan. Tak hanya itu, kemudahan dan lingkungan kerja yang lebih fleksibel menjadi pilihan lapangan pekerjaan yang lebih menarik. Sebab pekerjaan ini bisa memberikan keleluasaan untuk pekerja mengatur ritme kerjanya. Seperti konten kreator di TikTok, dan membuat konten bisa kita lakukan di mana saja, bahkan bisa dengan alat yang terbatas asalkan kita punya kreativitas. Bisa berupa pekerja YouTuber, selebgram, vlogger, dan lain-lain. Menurut analisis saya, ketegasan pemerintah terhadap aplikasi sosial commerce sudah tepat dilakukan. Market share TikTok Shop diperkirakan 5% secara GMV dari total perdagangan daring. Dengan ditutupnya TikTok Shop, terjadi pergeseran penjualan ke platform e-commerce lain, khususnya Shopee dan Tokopedia. Tapi memang penjual bahkan pembeli sekalipun biasanya punya beberapa akun di platform yang berbeda. Maka dampak dari penutupan ini hanya pergeseran platform.
Kemudian dilihat secara persaingan usaha, penutupan TikTok Shop akan berimplikasi terhadap pengurangan perang harga yang selama ini merugikan penjual skala usaha mikro kecil menengah. Dampak positif dari penutupan TikTok Shop sebenarnya yang paling utama adalah ke penjual offline. Khususnya terkait dengan perang harga, TikTok Shop seperti kita ketahui jauh lebih murah dibandingkan di toko-toko. Walaupun alasan demikian, bagi beberapa orang hanyalah pengalihan isu politik bagi pemerintah terkait banyak pihak yang tidak mendapatkan keuntungan dari TikTok Shop. Mengutip data Pusat Statistik, 2 Agustus 2023 tercatat semakin menurun, yaitu mencapai 115,22. Skor tersebut turun dari kinerja Juni 2023, 127,1, dan Mei 2023, 128,3. Inflasi pada Agustus 2023 pun sebesar 3,27%. Jika dirincikan berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok transportasi 9,65%. Kelompok ini berkontribusi terhadap inflasi nasional sebesar 1,18%. Artinya, daya beli masyarakat pun harus diperbaiki, sehingga paralel penutupan TikTok Shop dengan kenaikan omset pedagang UMKM di pasar grosir dan retail, yang terjadi pilihan untuk memperbaiki daya beli masyarakat, pemerintah diharapkan menurunkan PPN kembali ke 10%, tahan harga BBM, subsidi turunkan harga beras, percepat relasi belanja pemerintah. Tidak lupa pemerintah perlu kembali efektif bansos yang tepat sasaran.